Berikut saya akan mengajak untuk masuk ke ini salah satu ruang bersejarah. Adalah ruang kerja dari Menlu pertama Indonesia, Mr. Ahmad Subarjo. Ruangan ini adalah tempat yang pernah atau beberapa kali dipakai oleh proklamator kita Insinyur Soekarno untuk meeting. Ini juga yang harus kita tunjukkan karena di sini pernah tinggal Tan Malaka. Tan Malaka. Wih, orang awak tuh. Saya ada di Cikini 82. Ada yang tahu, ada yang tidak. Ini Cikini 82 adalah tempat yang sangat bersejarah bagi perjuangan Indonesia. Karena ini disinilah ya Menteri Luar Negeri pertama Indonesia, Mr. Ahmad Subarjo berkantor. Nanti kita akan lihat ya, walaupun sudah berubah dan ada beberapa tokoh juga yang sempat hadir di sini. Dan kita beruntung karena ada seorang sahabat saya, ini kayak kakak saya, kami dulu pernah bertetangga, banyak menolong saya. Saya ya seorang lawyer bisnis yang sangat sukses sebenarnya, tapi hampir tidak ada publikasi. Jadi beliau bekerja diam-diam tapi ngumpulinnya banyak banget sehingga punya ini dan punya macam-macam. Dan kegemaran beliau sangat luar biasa. Ya, kita ketemu yuk. Ini dia Pak Lukas. Hai bro. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Ini Lukas pakai K bukan pakai C. Iya. Ada dua Lukas ya? Iya, ada dua Lukas. Beda Lukas C sama K. Beda banget. Jadi ini dibeli tahun berapa? 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu. 2023, bulan Juli tanggal 10. Dulu hancur kan? Hancur luar biasa, Iya. ya kan? Tapi saya tertarik rumah ini sebenarnya belum tahu isinya seperti apa. Oh, siapa gitu? yang punya atau apa? Oh, iya? Belum sama sekali belum. Nggak tahu kalau dipunya Belum tahu sama sekali. Mr. Ahmad Subarjo. Belum tahu sama sekali. Oke. Iya. Setelah tahu? Setelah tahu ini yang disebut dengan hidden gem. Hidden gem. Hidden gem. Itu luar biasa, saya baru tahu. Oke. Setelah beli baru tahu bahwa ini punyanya ex-Menlu pertama. Yang kedua adalah banyak misteri sejarahnya. Oke. Nanti kita akan bongkar satu-satu. Oke. Yang jelas 18 Agustus 2024 diresmikan oleh Menlu saat itu, yaitu Ibu Retno Marsudi. Hai Bu, Bro Lukas. Ya, saya sih sayang saya waktu itu nggak bisa hadir. Iya, iya. Nah ini kegilaan lah gue bilang ya. Beliau ini suka banget sama kayu. Dan mulai rumahnya di Kemang Pratama Regency, ya mulai dari di mana-mana. Ini kayu, nih bro, terangin. Wah, ini kayu apa nih? Oh. Kayu apa nih? Ini kayu asem. Kayu asem? Kayu asem usianya sudah 200 tahun. Ini 200 sama tahun. itu. Ini sama itu? Ini sama itu. Jadi usia sudah 200 tahun. Dapatnya di? Waktu saya 200 tahun usianya. Ya dapatnya di sebelah. Jadi ini berdiri di sebelah kayu ini. Oh, di sini? Di sini. Ini kayu berada di sebelah. Masih hidup? Waktu saya beli masih hidup, masih keluar tunasnya. Oke. Ternyata dia sudah mati karena dia makan dari kambiumnya. Oke. Setelah mati, saya pikir buat apa? Saya potong, saya ukir, panggilin tukang ukir. Jadilah seperti ini. Punya nilai seni. Ini berantem sama istri saya. Kenapa? Karena dia nggak suka taruh kayu sebesar gini di depan rumah. Saya cuma bilang, kamu maunya taruh di mana, sebutin, saya pindahin. Saya bilang, dia nggak bisa nyebutin, orang kayu segede gini, ya kan? Ya akhirnya tempatnya di sini. Istri beliau juga seorang notaris ya, top juga. Jadi mereka suami istri ini nggak banyak orang kenal, ya orang-orang tertentu aja kenal karena bisnisnya case-nya gede-gede ya. Jadi ya enggak lah, saya nggak mau ngomongin orang. Ya, alhamdulillah. Tapi ini luar biasa, saya suka. 200 tahun itu belakang besar sekali itu. Kayu yang paling mahal, paling bernilai di mana? Yang di Kemang Pertama? Bukan, di Jalan Tanjung. Di Jalan Tanjung. Ya, punya rumah di Jalan Tanjung, kantor juga di sini. Saya punya kayu itu lebarnya 184. Jati. Ah, terus? Kayaknya saya taruh di situ berdiri aja. Arsitek saya bingung, ya, kenapa berdiri di tengah. Akhirnya? Akhirnya saya berdiriin aja. Berdiriin aja? Papan ya? Papan, tebal berapa bro? 60. Boleh tahu nggak harganya berapa dulu waktu beli? Lupa saya. Mahal banget. Oke, seperti janji saya. Jadi ini Cikini 82 sekarang udah direnov ya bro ya? Iya. Udah direnov, jadi kayak gini. Renov dan ini semua asli. Asli semua? Semua masih asli. Oke. Dan ini saya
rombak, saya bongkar, Oke. pakai branwir. Jadi saya bongkar, saya turunin semua ini. Saya turunin semua, Oke. saya pakai branwir. Bersihin rumah pakai branwir kan. Branwir itu bahasa lama banget, anak Gen Z nggak tahu, pemadam kebakaran. Oh iya, iya Kita benar. semuanya branwir. Iya, pakai branwir ya kan. Saya lepasin, saya semprot pakai branwir satu-satu Ya. ini, ya kan. Jadi yang bisa diselamatin, diselamatin. Selamatin. Yang nggak bisa diselamatin cuma 2 ini. Oh. Tiang 2 ini. Tiang Ini nggak ini. bisa Ini diselamatin. tiang tambahan? Tiang pengganti. Pengganti. Tapi diganti lebih bagus, lebih utuh. Oke. Pintu-pintu, daun-daun pintu, Semua jendela, asli. Oh, semua asli. Semua asli. Wih, ini dia ruang tamu pertama ya, bro Iya, ya. ini ruang tamu pertama. Wow, saya ini pelelang lukisan, tahu banget lukisan, saya tahu ini harganya. Jangan disebut. Jangan disebut. Tapi yang tahu aja. Jadi ini salah satu pelukis termahal Iya. Indonesia. Ini Walter Space. Walter Space, orang Belanda yang ada di Ubud. Iya. Lukisannya kayak gini nih, Walter Space. Mahal banget. Nggak usah disebut harganya ya. Nggak usah disebut ya. Ya, ini kayak wartawan aja, tahu berapa? Ini adalah Mensagan. Ya, ini alirannya agak-agak aliran ini muridnya Avandi. Iya. Ya, Iya. Mensagan. Kenapa karena ngambil Balinya ya? Iya. Ini ruangan kita disebut ruangan Bali Ruangan- karena ada suhunya di sini. Suhunya ini, suhu. Ada suhunya di sini. Suhunya jadi kita pelukis pakai. Bali. Iya. Itu juga itu lukisan Bali banget ini. Iya. Ya, saya nggak tahu siapa pelukisnya. Ya, di Bali banyak banget ya pelukis seperti ini. Mm. Ya, yang artis atau apalah modelnya. Jadi ini utuh ya? Apa? Utuh. Utuh. Ini ruang tamunya. Ruang tamunya. Berikut Ruang tamu. saya akan mengajak untuk masuk ke ini salah satu ruang bersejarah. Adalah ruang kerja dari Menlu pertama Indonesia, Mr. Ahmad Subarjo. Subarjo. Wow. Ini dia. Ini bro. Iya. Ini kursinya dia. Kursinya beliau, mejanya, kursinya kecuali Utuh lukisan. semua. Utuh Kecuali semua. lukisan. Kecuali lukisan. Gimana ya? Siapa tahu gue jadi Menlu. Iya. Ngelangkain Tantowi dulu tapi. Waduh. Kursinya tapi direstorasi. Enggak, ganti kulitnya aja. Cuman ganti. Ganti Iya joknya bener. aja. Iya, ganti joknya aja. Beliau waktu itu artinya tahun 1945 dong di sini ya. Saat Indonesia merdeka dong, Menlu pertama kan, betul? Belum Indonesia merdeka. Udah berjuang di sini? 1942. 1942. Bang, ini gedung ini dibangun tahun berapa bro? 1860. 1860. Kita harus berterima kasih Iya. sama orang-orang seperti Pak Lukas Budiono ya dalam diam gitu ngumpulinya dan menyelamatkan apa ya artefak saya nyebutnya ya. Nih, nanti kita akan ke sana. Di ruangan sana Bung Karno ya, proklamator Indonesia pernah rapat. Iya. Nanti kita akan ke sana. Iya. Ini lukisan beliau. Inilah Mr. Ahmad Subarjo. Betul ya? Dalam busana Jawa. Kalau aslinya ini nih. Ini gedung sketsa aslinya nih. Ya sebelum menjadi seperti ini. Ini beliau nih, autobiografinya. Profesor Mr. Ahmad Subarjo Joyo Adi Suryo. Mister tuh Mister Indrahtan. sarjana hukum kan? Sarjana hukum. Apa nih? Master Indrahtan. 1930. Dulu nggak ada sarjana hukum, yang ada tuh Iya. MR. Mister Indrahtan. Master iya. Indrahtan. So tau lah. Ini Ini mbahnya pelukis nih, Abdullah. ini Abdullah. Iya. Ini Meja asli. meja asli. Asli. Mungkin tempat beliau meeting kali ya. Iya, barangkali. Ya Allah. Kita lihat peninggalan Menak itu kelihatan dari kakinya, lihat. Pasti kursi-kursi modelnya. Eropa ini. Eropa Iya, style. Eropa Ya, style. karena waktu itu kita masih zaman Iya. kolonial. Itu siapa? Istrinya. Istrinya. Yang melukis siapa? Gak tahu gitu ya. Cantik juga istrinya. Ini beliau nih. Mr. Ahmad Subarjo. Baik, kita melanjutkan eksplorasi kita. Nah, ini ada koridor di sini. Jadi Pak Lukas tuh jadi koleksi lukisan juga ya? Punya lah gitu. Punya. Dia nggak mau Punya. disebut kolektor. Orang kalau humble tuh gitu ya. Ini Barli, pelukis Bandung. Ini Barli. Nah kita di sini. Ini yang agak ikonik. Tahu nggak? Ruangan ini adalah tempat yang pernah atau beberapa kali dipakai oleh proklamator kita Insinyur Iya. Soekarno untuk meeting.
Hatta, Soekarno, Hatta Syahrir. pernah kesini pasti ya, Syahrir, Syahrir pasti iya, kesini. pasti pernah kesini. Wih. Ini sekarang aslinya nggak begini karena hari ini akan ada seminar. Seminar apa kita, Bro? Apa? For up. For up. For up. Ya, saya akan menjadi pembicara. Ya, jadi olakan itu di set kayak gini. Oke, ini Limang Fong. Ada apa pelukis legend Indonesia keturunan apa Cina. Tiongkok, China, dan lukisannya kayak gini nih. Biasanya yang lebih ngetop yang ukuran ini nih. Iya. Ya, dia ngelukis ikan mas, burung. Ini aja udah hampir 1 M nih. Nih, kayak gitu tuh. Wah, punya berapa Limang Fong, Bos? 6. 6. Kan mending beli mobil. Ini hitung aja kalau segini aja 600, 500. Ini saya nggak tahu. Dan kondisinya bagus banget. Ini Bali pada masa lalu. Ya, ini ada lagi nih, lebih gede juga. Iya. Gila. Yang gede-gede ada berapa, Bos? Ya, 6 itu termasuk yang gede-gede. Iya, termasuk yang gede-gede. Kenapa ruangan ini ditaruh Limang Fong? Nggak ada apa-apa, nggak ada tujuan. Nggak ada tujuan. Nggak Kebetulan ada. dia karena punya Limang Fong banyak ya. Punya 5 fung banyak, jadi taruh di sini. Untung nggak dia taruh kayu dulu. Sini keren juga. Ini apa nih, Bro? Ruang tunggu kali ya? Iya. Ah, ini gua tebak, ini Widayat, betul ya? Betul. Ini Widayat. Ini cukup mahal lah, Iya. bukan yang paling mahal. Jadi kalau kamu nonton Mencuri Raden Saleh, ya di situ kan ada pencurian lukisan penangkapan di Penegoro, kemudian juga sempat di istana di film itu ada Widayat. karya-karya Widayat sama Iya. Agus Suwage. Ini cukup mahal, cukup mahal. Cukup mahal. Cukup mahal juga yang ini nih. Ini Avandi, Avandi. khas banget ya Avandi. Ini saya adalah orang pertama, saya pelelang lukisan dulu, Bro. Saya orang pertama yang membuat lukisan Avandi habis pulang dari Expo di Jepang yang menembuskan 1 miliar pertama. Itu, Oh, iya? oh iya, di World Trade Center situ. Habis itu lukisan Avandi terbang 1 miliar, 1,5, 150. Hati-hati, banyak palsunya nih. Iya, betul. Banyak sekali palsunya. Banyak. Ya, jadi ini karya Avandi. Ternyata begini tuh gampang ditiru, Bro. Orang Indonesia Iya. kalau niru jago. Itu juga Avandi. Ya, ini juga Avandi. Wow, keren banget ya. Jadi lukisan tuh ya, makin kita nggak ngerti makin mahal. Iya, makin nggak ngerti makin mahal. Jadi kalau ada jago lukis mirip banget, itu namanya still life ya, gambar apa gitu, gambar apel sampai apa laler ke pleset, itu murah. Karena orang bilang mendingan foto aja. Ini ruang dansa kali itu ya. Zaman Belanda dulu. Yang Belanda iya ya lah, kali. kan suka dansa-dansa Iya, tuh bapak-bapak betul. tuh. Jadi Makanya di sini saya bukan kasih. bukan sekarang aja orang dansa-dansa tuh, Bos. Makanya saya kasih di sini Apa? musik sama tukang dansa. Ini ruangan dansa, jadi biasa. Tuh, Makanya di sini, saya kasih ruangan dansa itu. oh, Ada isinya soalnya itu. Sri Hadi. itu Sri Hadi. Ah, Ini Sri Hadi Sudarsono, Ah. orang Solo, tamat ITB, tinggalnya di Bandung. iya, iya. Istrinya betul, orang betul. Palembang, Ibu Farida. Iya. Dulu setiap tahun ya, konglomerat ngantri untuk dapat satu lukisan dari dia. Mahal banget. Hmm. Kalau ini mungkin 1 miliar, hampir-hampir segitu, mungkin kurang lebih lah. Bisa lebih. The Master of Color, Iya. Sri Hadi. Saya almarhum baru meninggal mungkin tahun lalu, 2 tahun lalu. Iya. Salah satu yang Iya. termahal. Oke, ini. Oh. Ini juga ini Hendra. Faizin ya. Hendra. Ini Hendra Gunawan, salah satu pelukis. Ciri khasnya selalu. Ciri khasnya begitu tuh. Iya. Perempuan-perempuan montok, khasnya dia. Koleksi terbanyak dipegang oleh Pak Ciputra. Iya. Ya. Banyak banget tuh. Banyak banget. Dia kumpulin itu dari harganya murah-murah gitu. Pernah di penjara di Bandung ya? Iya, iya betul. Dia melukisnya di penjara tuh. Jadi dia jual, istrinya di luar itu hanya untuk Iya. dijual untuk membeli cat. Iya betul. Palsunya juga banyak. Iya. Ya, palsu juga banyak. Ini Faizin. Betul. Sama. Oh, Hendra. Oh, Hendra juga. Iya. Lukisnya begitu tuh. Perempuan-perempuan montok. Gak tahu dia, seleranya begitu tuh. Kita enggak tuh dia. Oke, kita Ke sebelah. akan keluar kali ya? Iya. Ini satu lagi. Ada ruangan yang pernah menjadi tempat tidur Tan Iya. Malaka. seorang tokoh yang luar biasa,
yang namanya ini pemikirannya sangat radikal, ya. Fansnya sampai sekarang masih banyak. Kita akan lihat jadi. sampai sekarang. Ini dia. Jadi ini tanah berapa ribu meter, bro? 3.000, 2.900 something lah. Ya, 3 bangunan. Ini juga yang harus kita tunjukkan karena di sini pernah tinggal Tan Malaka. Tan Malaka. Wih, orang awak tuh. Wow, ini dia. Ini dulu udah begini atau roboh dulu? Ini roboh sama sekali dari sana ke sini rata. Tinggal bekasnya aja. Tinggal bekasnya. Saya dulu lihat ya waktu ini roboh ya. Menyedihkan jadi, banget. Tinggal puing-puing padahal di sini menyimpan sejarah yang luar biasa. Ya kan? Ini apa, bro? Ini kamar Tan Malaka. Kalau beliau sedang di Jakarta sama Pak Menlu itu deket banget, selalu di sini. Bahkan quote-unquote ada semacam ketidaksesuaian antara politikus satu sama yang lain. Disembunyikan lah katakan di sini. Tan Malaka tokoh liar banget idenya. Iya. Tapi apa sampai sekarang banyak banget. Sampai sekarang masih hidup. Masih pemikirannya Tan Malaka. Wah, saya quote-quote-nya. Ayo kalau mau lihat, udah ya. Tentu nggak seperti ini dulu, tapi ruangannya di sinilah dulu Tan Malaka. Kalau dia ke Jakarta, ya selalu di sini. Selalu di sini atau diselundupkan, disembunyikan oleh Menlu pertama kita. Iya, betul. Aduh. Bahkan menurut sejarahnya pernah dipertemukan antara Tan Malaka dengan Pak Hatta. Pak Hatta? Iya, mau dikasih jabatan waktu itu. Nggak mau dia? Nggak mau, nggak mau atau memang idenya rada-rada. Atau nggak cocok kali ya? Iya. Ya, jadi sekali lagi, dulu tokoh perjuangan Indonesia dulu semuanya berdarah Minang, hampir semua. Iya. Ya boleh saya? Khususnya Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri ya? Iya. Jadi kalau sekarang banyak sekali tokoh-tokoh Kemlu, orang Minang juga ya? Pak Ervas. Ya, Pak. Minang sama Sunda. Ya, terus bapaknya Dino Patijalal ya. Minang sama Sunda betul. Iya. Ya, Hasan Wirayuda. Iya, Hasan Wirayuda. Purno aja yang dari Jawa ya. Iya. Hasan Wirayuda kesini juga komennya sama seperti Retno. Saya yang melarang untuk dijual, harus pemerintah yang beli. Iya. Kata Hasan Wirayuda, foto-foto di sini. Ini kantor Kemenlu di sini. Kantor Kemlu pertama, sebelum yang sekarang kita tahu di Pejambon. Ya. Sebelum di Pejambon tuh di sini kantornya. Lebih tua ini lebih tua sebelah? Sama. Sama. Ini sama sebelah sama. Tadi di ruangan pribadi beliau kali ya. Ruangan pribadi beliau. Baik, sekali lagi atas nama anak bangsa Indonesia kita berterima kasih dengan tokoh seperti Pak Haji Lukas Budiono yang kegemarannya justru menyelamatkan banyak sekali artefak sejarah Indonesia. Nggak ada yang maksa beliau, nggak ada yang bantu juga, nggak berharap donasi apa-apa, tapi ini semuanya hobi. Hobi, betul. 100% betul. Nggak perlu ditanya udah habis berapa, itu nomor 2. Iya benar. Usia udah berapa sekarang? 67. Oh, saya di bawahnya beliau. Makanya gue manggil beliau Big Bro. Iya. Anaknya udah jadi semua, istri notaris yang sangat hebat. Mau apa lagi? Tinggal nikmatin hidup. Iya, tinggal ikut gua jalan-jalan, jangan kerja terus. Oke, kita akan ke belakang. Oke. Ya, setelah tadi melihat tempat tidurnya Tan Malaka dan kantor pertamanya Kemlu. Ya, hey teman-teman diplomat Kemlu di sini Kementerian Luar Negeri pertama kali didirikan dan juga dioperasikan. Ini kok kayak bukan Belanda nih, Bro ya? Ini dibangun 1860. Oh. Oleh Perancis, bukan Belanda. Arsiteknya Perancis. Arsiteknya Perancis. Karena kelihatan dari ciri kotak-kotaknya. Kotak-kotak. Iya. Kalau bukan Belanda, kalau Belanda lurus dia. Iya. Gitu. Jadi kalau Anda bingung ya, Indonesia itu pernah dijajah, bukan pernah dijajah lah, karena Belanda itu pernah kalah oleh Napoleon. Ya sehingga itu waktu itu ada perubahan dan termasuk yang memimpin atau yang menguasai Indonesia. Waduh, wih, ini menarik. Ini menarik. Ini fosil ya, Bro? Iya, ini fosil nih. Fosil. Ini dapat di mana? Dari daerah Bojonegoro. Bojonegoro. Daerah Bojonegoro. Ada orang yang ngirim. Ada orang telepon saya, Pak saya nemu batu dari kedalaman 12 meter, Bapak mau nggak katanya? Mau lah saya bilang gitu. Langsung saya kirim nggak bayar. Nggak bayar, cuman bayar ongkos truk aja. Ya Allah. Saya nemu batu ini luar biasa batu ini. Ya. Ya kan?
kalau sebagai orang awam, saya bisa menyampaikan bahwa ini kurang lebih usianya ribuan tahun juga. Bayangkan dari Ribuan tahun? Ribuan tahun. Bayangin dari tetesan-tetesan air kan jadi batu begini kan. Ini di gua kan? Ini di gua. Jadi dari batu kapur itu, Iya, gua iya. pelan-pelan Iya. numpuk jadi ribuan tahun. Iya, Ini yang betul. disebut dengan Stalaktit. stalaktit. Nah, ada stalaktit, ada stalagmit. Nah, Apa bedanya? Ini trivia. Kalau tit tuh yang naik ke atas, jangan jorok lo ya. Kalau yang dari bawah itu namanya ke bawah itu namanya stalagmit. Nanti biasanya ketemu di tengah, kalau ketemu dia akan menjadi tiang. Iya, iya, Jadi kalau ke benar. atas itu stalaktit. Tit dan mit gitu. Bayu seneng tuh kalau jog-jog itu dia. Oh, ini dibuat di sini juga. ini saya ketemukan di tengah-tengah jalan itu. Oh, Akar saya suruh gali, dapat saya ukir. siapa yang Dapat- ngusir? Siapa? Ada yang ngukir. Ada dari Jepara sana. Saya panggil khusus Oke. ngukir di sini. Jadi dapatlah gajah ini gitu. Jadi saya pernah dengar cerita kalau Pak Lukas itu memang suka banget berburu kayu ya. Iya, iya. Berburu hobi. kayu kemana-mana. Kemana-mana. Sambil kerja atau khusus berburu kayu? Wow, sambil kerja lah. Sambil kerja. Sambil kerja. Enggak maniak banget sih, Iya. tapi Nggak suka. maniak aja segini. Ini baru satu rumah loh. Semua Iya. rumah dia begini tuh. Iya, yang Bekasi ya. Yang Bekasi Kemang Pertama, aduh. Saya dulu bertetangga sama beliau. Jadi kami dulu tinggal di Kemang Pertama Regency. Banyak toko-toko hebat. Iya. Ada beliau, ada lawyer juga ya, Garuda Ada, Nusantara. iya. Artisnya cuman gua, Helmiaya dan Dian Pramana Putra almarhum. Tapi ada gubernur. Gubernur tuh ada Anwar Anan Saleh. Iya. Ada Budi G. Sadikin, Menkes sekarang. Iya. Pernah tinggal di situ. Ada berapa di Bang Buana? Suparno, Menteri Tenaga Kerja. Ada Suparno. mantan menteri Eman Suparno di belakang saya. Ada pengusaha animasi Castle, ya. Dan juga ada Dirut Indosat. Nah, gue tahu namanya Hari Kartana. Iya, Hari Kartana. Satu komplek doang tuh. Ya. Iya, betul. Dulu kita betul. kompak banget ya bro. Iya. Tiap Sabtu kita main pingpong, pengajian. Iya. Pak Lukas itu, wah luar biasa. Tiap Sabtu itu tiap minggu ya, ngundang Ustadz. Sabtu Minggu. Tiap- Sabtu. Tiap Sabtu dia ngundang Ustadz kita pengajian. Habis itu kita jalan-jalan, sepedaan, makan durian. Sama makan sate kambing. Oh, itu ada kereta. Jadi ini kayak di New York ya? Iya, kayak di New York. Oke. Ada orang joke mengatakan kalau Sultan itu rumahnya di belakangnya parkir mobil. Oke. Kalau ini kereta parkirnya. Lebih hebat lagi. Katanya begitu Iya. ya kan? Pak, saya nggak mau bahas pekerjaan ya, karena beliau lawyer yang papan atas lah, walaupun nggak banyak orang tahu. Yang lebih dikenal malah yang pakai C itu. Iya. Kalau ini namanya Haji Lukas Budiono. Beliau banyak bantu saya kalau dulu pernah ada masalah hukum. Jadi ini apa? Mengurangi kepenatan, karena di pekerjaannya pasti sibuk banget. Ya? Iya. Atau memerah. Salah satu hobi saya itu Hobi. memang berkebun. Ya. Itu menghilangkan stres. Stres. Kalau kita lagi stres itu kasih makan ikan aja bisa penghilang stres. Iya, Ya. iya, iya. Itu bro. Luar biasa. Jadi Mbak Yana notaris. Notaris, istri saya notaris. Kantornya, waduh, kantornya. Kapan-kapan kita main ke kantornya. Modern tapi sangat kayu, ya. Kayu. Kayu. Kayu yang you nggak pernah membayangkan saya dapat dari jamu Nyonya Menir. Jamu Pak Nyonya Irwan? Menir bukan, Irwan itu Hidayat? sudah muncul. Welirang, apa Ya, Sairang, Sairang. Sairang, ya. Saya dapat dari Sairang itu kotak-kotak obat, kotak-kotak jamu. Zaman dulu. Iya, zaman dulu pasti ya kan. Saya beli, saya jadikan plafon, saya jadikan tiang dinding. Nanti kapan-kapan mampir kantor saya. Ya next kita spill Iya, punya beliau. iya. Keren. Bro, sekarang punya berapa lawyer ya? Nama Tiga. kantor Lukas Budiono Lukas Budiono and Partner. and Partners. Ada 13 lawyer saya. 13 lawyer. Gak usah banyak-banyak lah, cukup Banyak. lah. Yang penting kasusnya gede-gede. Alhamdulillah saya punya kasus kebanyakan BUMN. BUMN. Ya itu rezeki juga. Ya. Karena kan kita nggak bisa minta siapa lo klien kita Ya, gitu ya, kan. ya. Itu masalah trust juga ya. Iya, Jadi pasti loh. banyak juga mungkin klien yang nggak mau rame-rame. Ya, nggak mau Iya. rame-rame. Jadi nggak mau diramein, apalagi klien-klien bisnis. Kan Iya. masalah reputasi juga ya bro. Beda lawyer sama selebritis itu beda. Beda.
Kalau selebritis dia berhak untuk popularitas, publikasi ke brother ini semua orang nggak ada yang nggak kenal Helmi kan gitu kan, itu wajib. Tapi kalau lawyer sebaliknya, dia harus keep quiet, jaga rahasia klien gitu, nggak dikembor-kemborin setiap saat itu bertolak belakang sama sekali. Sebenarnya. Iya. Itu melanggar kode etik nggak, bro? Sebenarnya kalau mau dicari sih ada lah melanggarnya kan. Sekarang banyak lawyer jadi selebriti ya? Iya. Atau selebriti jadi lawyer? Tiap hari muncul di medsos. Iya. Betul. Saya akuntan tuh punya kode etik. Akuntan tidak boleh berpromosi, nggak boleh masang iklan. Iya sama, lawyer juga nggak boleh. Nggak boleh lah. Nggak boleh, apalagi. Jadi apa? Jasanya dari mulut ke mulut ya? Trust ya? Trust lah, iya. Contohnya Pak Nelu aja. Ya. Pak Nelu almarhum kan klien saya. ECW Nelu, mantan Dirut Bank Mandiri. Mantan Dirut Bank Mandiri kan klien saya dulu. Beliau menyampaikan bahwa saya trust sama you, gitu. Trust sama you. Bayangin itu kan lawyernya banyak. Ya. Kalau kita mendapatkan sebutan seperti itu kan bangga kita. Ya. Ada sesuatu nilai yang bisa kita jual untuk mereka. Gitu. Oke. Jadi harus gitu ya, bro? Iya, menurut saya ya harus begitu. Jadi ini sedikit bicara banyak rezekinya. Ada orang sebaliknya gitu. Iya. Atau biasa suka saya nggak bisa speech di depan umum kalau nggak dibayar gitu. Kalau nggak dibayar. Jadi karena nggak dibayar makanya nggak bisa speech di depan umum gitu. Ini nyindir saya nih. Kalau saya nyari rezeki dari berbicara. Pak Lukas, anak ada yang nerusin atau ikut karir? Ada, anak saya yang perempuan nomor 1 lawyer. Yang nomor 2. Gabung di sini? Enggak, buka kantor sendiri di Cikini. Cikini, Yang nomor 2 wartawan di Thailand. Yang ketiga arsitek di Melbourne. Jadi ini karya anak saya termasuk sharing antara kebutuhan saya sama ilmunya dia. Ada arsitek gitu, ada lawyer. Ada wartawan juga. Ada wartawan juga. Ada. Jadi dulu yang jadi penterjemah Pak Presiden siapa ya? Menantu. Itu menantu. Jadi menantu beliau pun luar biasa. Saya dulu pernah ya. Jadi saya udah bilang MC weddingnya gua aja lah. Ya. Yang nomor nikah ya? Nomor 1. Nomor 1. Tapi itu sore, paginya saya ke puncak. Ya jalan-jalan lah sama istri sama Bu Febri. Tiba-tiba turunnya nggak bisa. Karena Pak SBY lagi naik ke atas ke Taman Safari ngajak cucunya. Saya muter gitu ya. Untung saya ya udahlah pokoknya tetap muncul lah. Jadi di ujung-ujungnya doang. Untung ada MC adatnya bagus ya. Iya. Saya bilang sorry bro. Oke Pak Lukas, senang sekali hari ini. Ya jadi ini mau diapain nih? Cikini 82 dimenikmati sendiri atau mau diapain? Ini pertanyaan yang sampai sekarang saya nggak bisa menjawab. Diginiin doang. Mau diapain saya nggak bisa jawab. Yang pertama pemikiran saya cuma beli aja. Mau dipakai apa belum tahu. Kedua harus saya cerita faktual bahwa ini butuh biaya kan begitu ya. Iya, operasional. Ketiga, terus mau dipakai apa pertanyaan tadi kan? Mau dipakai restoran, mau dipakai apa? Akhirnya keputusan saya mengatakan jangan dipakai restoran. Kenapa? Karena pakai restoran nanti nilai heritage-nya hilang. Jadi biarlah seperti ini, ya kita bikin event-event kecil lah. Event kecil aja. Jadi kalau ada wedding boleh dong dipakai? Boleh. Yang wedding, yang bikin acara. Hari ini kita bikin acara, ada seminar. Iya. Saya akan menjadi bicara dengan Ibu Nani Adi Cahyanto. Ya. Itu jawabannya mau dipakai apa, ya kan? Terus yang kedua adalah just informasi aja. Sampai saat ini, alhamdulillah sudah 38 yang reserve. Booking. Sampai Desember. Sampai Desember itu sudah 38, artinya kan berkat beliau yang masukin yang itu. Sebentar itu satu malam 1.600 yang lihat kan? Yang lihat ya. Iya. Jadi berkat itu salah satunya. Apalagi adalah, muncul ini. Iya. Siap-siap aja. Iya makanya. Alhamdulillah sekali lagi brother, thank you. Saya berutang budi juga dengan beliau banyak. Terima kasih banyak. Saya juga dong. Ya jadi pokoknya Cikini 82 datang ke sini boleh kan? Boleh. Boleh liatin kayak penyuka sejarah, penyuka bangunan-bangunan heritage ya. Tempatnya bagus banget, asli banget. Itu
Itu apa? Musola Office ya, ini musola bro? nih. Itu musola, ada musola. Ya, di situ ada ruangan meeting juga sebenarnya Iya. ya. Jadi ini lengkap. Bisa berapa orang? Lihat kita bikin gini. 300. 300 boleh. Ya, Cikini 82. Jadi ini adalah sekali lagi bekas kantor Kementerian Luar Negeri pertama Indonesia, yaitu kantornya Mr. Ahmad Subarjo. Ya. Oke. Thank you, bro. Thank you. Ya. Sukses, jaga kesehatan. Sama-sama, thank Beliau you. pernah makan durian, habis itu gue berdosa Makan durian berdua sama dia nih. Besoknya saya masuk rumah sakit gara-gara beliau. bypass. Gue nggak apa-apa. Pak Lukas di Singapura bypass. Saya merasa bersalah banget. Kita waktu itu komplek berkunjung ke Iya. ke Bandung. Bandung, Oh. yang tempat Iya. jualan itu, Iya. jualan senapan itu. Iya. Saya bilang, bro, berani nggak makan durian? Ada foto kita makan durian berdua gini. Iya. Saya nggak apa-apa, beliau ke Singapura bypass. Saya bilang, tabun. Tapi masih berani makan durian. Masih setiap malam masih saya. Roti durian itu favorit saya. Jadi setiap malam nih masih. Apalagi saya di Sukabumi. Ini cerita nanti Beliau punya kapan-kapan mampir ke sana. Tempat kapan-kapan kita ke sana. Iya, kita kapan-kapan ke sana itu menjadi tempat terbaik se-Sukabumi. Sukabumi. Se-Sukabumi Ada terbaik. tempat kayak begini juga. Ada pohon durennya, ya kan. Kalau pas musim duren ke sana, Silakan. waduh asik banget ya. Saya udah pernah ke sana. Udah selesai semua ya? Udah selesai. Oke, terima kasih, bro. Terima kasih Terima banyak. kasih, sukses ya. Tetap sehat. Sekali lagi. Thank Sehat. you.